Madu Ruqyah Gio ini merupakan madu yang diambil langsung dari sarangnya, sehingga untuk keaslian madu tersebut sangat terjaga. Dan juga madu Ruqyah Gio ini sudah didoakan oleh para ulama dan habaib dan dibacakan burdah, maulid rotib al-hadad, serta didoakan ribuan jamaah, yang tentunya madu ini sangat bermanfaat bagi kesehatan dan khasiatnya juga sangat banyak, yaitu untuk penyakit medis dan non-medis seperti sihir, tenun, guna-guna, santet, dan untuk penyakit medis seperti stroke, penyakit jantung, tumor, sulit mendapatkan keturunan, malas beribadah, anak nakal, dan lain-lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku menganjurkan atas kalian 2 obat madu dan Al-Quran hadis." Imam Bukhari Muslim. Jika ingin memesan madu Ruqyah Gio, hubungi nomor admin 0813 332 2776. Dan hasil dari penjualan madu Ruqyah Gio ini juga disumbangkan untuk pembangunan Masjid Thoriqul Jannah dan pondok pesantren. Bagi para donatur yang ingin menyumbangkan hartanya untuk pembangunan Masjid Thoriqul Jannah ini bisa kirim ke nomor rekening Bank BCA 123 052 7225, Bank BRI 0516 0103 2763504, Bank Mandiri 144 0575 71111, atas nama Muh Idrisul Marbawi, Yayasan Gus Idris Al-Marbawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat-sahabat ulu dimanapun berada, alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana malam ini bisa berjumpa lagi dengan Umi Lifah, yang saat ini alhamdulillah keadaan Umi Lifah dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kekurangan apapun. Dan alhamdulillah pula di bulan suci Ramadan ini, bulan menjalankan ibadah puasa, masih dalam keadaan lancar, sehat walafiat, dan tidak ada kekurangan suatu apapun. Semoga ini juga bisa dirasakan oleh sahabat-sahabat ulu yang saat ini sedang menjalankan ibadah puasa. Mungkin saat ini malam ini baru menyelesaikan sholat taraweh. Semoga ibadah puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjadi orang yang lebih baik, lebih baik, lebih baik lagi. Yang awalnya kita buruk, yang awalnya hati kita jahat, yang awalnya hati kita selalu berprasangka buruk sama orang, suudzon sama orang. Semoga dengan adanya bulan suci Ramadan ini kita masih bisa menikmati, kita bisa menjalankan. Semoga dibersihkan hati kita yang selama ini selalu suudzon sama orang, selalu prasangka buruk sama orang. Semoga dijauhkan oleh Allah berkahnya bulan suci Ramadan. Dan semoga pula bukan cuma tahun ini kita bisa menjalankan ibadah suci Ramadan, di tahun-tahun yang akan datang Allah masih memberikan kesempatan kita untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Baik sahabat, di sini Umi akan melanjutkan situasi yang terjadi kepada putrinya Kiai Wanayasa, Putri Cempaka. Masya Allah, innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Kabar yang saya dapat, putrinya meninggal. Meninggalnya kenapa, Yan? Ya, tahu nggak informasinya? kalau informasinya masih ada 2 kemungkinan ya, yang satu disantet, yang satu bunuh diri. Insya Allah Gitu. Ternyata ya, Yan, firasat Umi yang beberapa hari kemarin itu Umi sampaikan kepada Kiai Wanayasa benar terjadi, Yan. Iya. Tapi firasat buruk Umi itu nggak sampai Umi itu kepikiran kalau ternyata Putri Cempaka ini dia akan meninggal dunia secepat ini, Yan. Karena saya lihat dia keadaan sehat-sehat, nggak ada sakit, nggak ada apa ya, cuman memang ada sedikit pengaruh sihir sih dari ilmu hitam yang dianut oleh Sekala Kobar gitu kan. Tapi Masya Allah, itulah ajal ya sahabat ya, itulah maut, itulah kematian. Kita tidak pernah tahu kapan datangnya, itulah ajal ya. Seperti halnya yang dialami oleh Putri Cempaka, saya rasa begitu cepat sekali Allah ambil ya. Yang kemarin kita bertatap muka, saat ini udah alamnya beda. Mungkin saat ini tinggal raganya yang di dalam kuburan, bahkan untuk memandang wajahnya aja semua tinggal kenangan. Itulah kehidupan sahabat ya, semua penuh dengan teka-teki. Kematian hanya ada rahasia ilahi. Tapi bagaimana kita
dan apa yang udah terjadi kepada Putri Cempaka ini adalah pelajaran. Satu, kita sebagai perempuan jangan suka keluyuran sendirian ya, apalagi terutama yang udah punya suami, keluar malam sendirian tanpa izin suami, keluar malam di saat suaminya bekerja mati-matian, di saat suaminya tidak di rumah. Jangan sampai keluar rumah tanpa seizin suami. Ingat sahabat, ada suatu kejadian di mana pas dalam keadaan berantem, istrinya keluar dari rumah dalam keadaan belum dimaafkan oleh suaminya, tiba-tiba naudzubillah, summa naudzubillah, istrinya ini kecelakaan dan meninggal sahabat. Masya Allah, disitulah murka Allah ya, tidak akan pernah tertolong, pasti ya, siksa kubur, masuk neraka itu udah pasti. Karena apa? Perginya dari rumah dalam keadaan membuat suami murka dan belum diridhoi oleh suami, belum izin suami. Maka dari itu jangan sekali-kali, terutama perempuan, tanpa seizin orang tua ya. Kalau belum menikah, izinlah orang tua. Kalau udah ada ridho sama orang tua, ada izin dari orang tua seorang perempuan, insya Allah andai kata terjadi sesuatu di jalan pun Allah ridho, orang tua ridho. Dan begitu pula kayak yang udah punya suami, jangan pernah keluar keluyuran tanpa seizin suami. Kalau sampai terjadi sesuatu kecelakaan, meninggal seperti itu tanpa izin suami, insya Allah murka Allah ada di tangan kamu, murka Allah ada di tangan perempuan yang meninggal itu tadi atau kecelakaan. Maka jangan sampai keluar dari rumah tanpa seizin suami kalau udah menikah. Dan sebelum menikah izin orang tua, karena kalau sebelum menikah itu adalah ridho kedua orang tua. Tapi kalau udah menikah maka ridho Allah ada di ridhonya suami. Begitu sahabatnya. Dan ini pelajaran. Dari situ saya setelah mendengar Putri Cempaka ini meninggal, saya mau menemui Kiai Wanayasa lagi sahabat. Paling enggak saya kasihan lah. Setelah kemarin saya ke sana itu ternyata santrinya semua tidak ada. Dia sebatang kara tinggal sendirian. Apalagi sekarang udah ditinggal oleh putrinya. Sebagai seorang perempuan ya, kasihan lah gitu. Saya terketuk hati untuk bersama Ryan, saya tidak sendirian sahabat. Dan alhamdulillah udah mengantongi izin dari Gus Idris untuk menengok gitu, menengok Kiai Wanayasa. Setidaknya kalau memang dia itu ibarat kata daripada ngelamun sendirian mikirin putrinya, siapa tahu nanti bisa diajak ke pondok ya. Di pondok kan rame, banyak santri, paling nggak ada yang diajak ngobrol gitu. Pasti shock lah ya sahabat ya. Setelah banyak santri, setelah bersama putrinya, tiba-tiba semua meninggalkannya, pasti shock, pasti pikirannya ya kemana-mana. Tapi saya yakin karena beliau seorang kiai, imannya pasti kuat ya. Ini semua pasti bentuk ujian dari Allah, karena Allah sayang kepada Kiai Wanayasa. Tapi sahabat, seperti biasa sebelum kita melanjutkan perjalanan untuk ke kediaman Kiai Wanayasa, sebaiknya kita sholawatan dulu Yen ya Yen. Iya. Sholawat apa nih Yen di bulan suci Ramadan ini, agar apa ya, kita perbanyak sholawat sahabat. Selain sholawat ya kita ngaji. Banyaklah waktu kita, hari-hari kita itu di bulan suci Ramadan ini berlomba-lomba kebaikan. Jangankan kita ngaji, jangankan kita sholawat, tidur aja pahalanya luar biasa di bulan suci Ramadan. Tapi jangan gibah ya, jangan membicarakan kejelekan orang yang tidak ada manfaatnya ya. Buang prasangka-prasangka buruk sama siapapun, sama orang di lingkungan kita, kalau tidak melihat dengan mata kepala kita sendiri ya. Mendengar lebih baik daripada melihat lebih baik daripada mendengar. Jadi andai kata kamu mendapatkan informasi apapun, sebelum kamu melihat dengan mata kepalamu sendiri, jangan mudah percaya dengan ucapan siapapun ya sahabat. Bisa jadi orang yang di sekeliling kita, sahabat kita, di samping kita, dia malah menjadi penghasut diri kita ya, untuk menjadi orang yang buruk, untuk menjadi membenci si A, si B, si fulan, si. Jangan ya. Berusahalah kita di bulan suci Ramadan untuk membersihkan hati. Dengan cara apa? Bersolawat, berzikir, ngaji. Kalau nggak ada kegiatan, lebih baik tidur gitu ya. Kita bersolawat biasa aja, tobibi aja ya. Ya Yan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad.
habibi salam alaika salawatullah alaika sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik sahabat, kita lanjut aja langsung ke kediaman Kiai Wanayasa. Jalannya sepi sekali ya, kayaknya mencekam gitu ya. Iya. Ada sih 1-2 sepeda masih berkeliaran jam segini, tapi situasinya tuh dari tadi saya berangkat dari pondok tuh rasanya mencekam gitu. Apa cuma saya yang merasakan? Kamu gimana ya? Saya kayak ada yang aneh gitu. Kayak nggak enak banget ya. Tadi kan Mbak Nur juga ikut ya, karena membawa Haidar jadi tak suruh istirahat agak jauh dari Umi. Sahabat, saya didampingi Mbak Nur, Mbak Hikmah ya, bersama di Haidar, sama Ryan juga, ada Mbak Nanda, ikut semua. Tapi karena takut ada sesuatu, tak suruh nunggu di mobil. Sahabat, menurut kamu kira-kira bagaimana kalau Kiai Wanayasa ini kita ajak ke pondok aja kan? Iya Umi, biar ngajar sama ke anak-anak juga. Kasihan kan? Iya. Apa namanya, memprihatinkan sekali. Dia udah ditinggal santrinya yang selama ini setia, hanya karena dijanjikan tahta wanita dan juga harta oleh Sekala Kobar. Akhirnya santrinya semua ikut Sekala Kobar ya, mengikuti dia. Begitu pula putrinya. Ya Allah, saya itu tidak menyangka sahabat. Firasat tak kira. Kadang saya tuh mau, sebenarnya kemarin tuh mau menyampaikan kepada Kiai Wanayasa tuh saya nggak tega gitu. Tapi sih memang waktu penerawangan itu gelap sekali. Bagaimana kalau kita mengungkap kematiannya Umi, meninggalnya Putri Cempaka? Gimana Umi? Apa netizen setuju ya? Nanti apa tidak malah menyakiti Kiai Wanayasa? Ya, karena Kiai Wanayasa juga pasti ingin mengetahui apa yang penyebab dari kematiannya itu Umi gitu. Saya kasihan, takutnya malah nanti dia shock. Gimana kalau sampai tahu sebenarnya apa yang terjadi, meninggalnya anaknya, gimana? Ya, kita mungkin diskusi dulu aja gimana Umi. Kita diskusikan sama Kiai Wanayasa apakah diizinkan. Ya, yang penting kita hari ini ketemu dulu, kita ajak ngobrol baik-baik ya. Tujuannya kita apa sih untuk mengungkap kematiannya Putri Cempaka ini? Hanya ingin tahu aja gitu kan. Okay. Ya semoga aja dia mengizinkan ya Yan. Masalahnya kita bisa ketemu enggak ya? Siapa ini Umi? Astagfirullahaladzim. Siapa malam-malam tadi? Kok botak ya? Siapa ya? Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Waalaikumsalam. Siapa ini? Loh. Siapa ya? Kayak enggak asing wajahnya. Siapa? Kok Coba. Assalamualaikum, ngapain di tengah hutan Pak? Astagfirullah. Ini kan Kiai Wanayasa. Loh, Mas. Jangan ramai, anak saya mau tidur. Loh, ini bukan Umi, nggak mungkin Kiai Wanayasa seperti ini Umi. Biasanya pakai jubah kan Kiai Iya. Wanayasa. Loh. Bapak ngapain di jalan kayak gini? Siapa Bapak? Saya Iya nunggu ini. putri saya lagi tidur. Diam, jangan ramai. Ini Kiai Loh. Wanayasa. Putrinya lagi tidur. Putri saya lagi tidur, jangan ramai. Siapa putri Bapak? Cempaka, siapa lagi? Astagfirullah Umi, bener Umi. Kiai sampai ngapain di sini Kiai? Ngapain? Udah malam. Ya lah Yen. Kopiannya Yen, betulin Yen, kasihan Yen. Amit nggih Kiai. Astagfirullahaladzim. Kiai, Takut Assalamualaikum seolah Kiai. adab ya Allah. Apa yang sampai lakukan di sini Kiai? Kiai, kenal kita enggak? Cempaka, Ada suara rame-rame apa ya? Kayak ada saya yang gereng Umi. Kiai, ayo pulang. saya lagi nunggu Cempaka, jangan ramai.
Anak saya lagi tidur. Jangan. Astagfirullah Kiai, kenapa Kiai bisa kayak gini? Apa yang sebenarnya terjadi Kiai? Udah jangan lagi. Ayo pulang dulu, ajak pulang aja ya. Ya Kiai, kita pulang Kiai. Ngapain di tengah hutan gini loh? Anak saya jangan rame. Kiai kenal nggak sama kita? Ingat nggak sama kita? Hah? Kamu siapa? Astagfirullah. Masa lupa? Masa dia lupa, Umi? Masa? Astagfirullah. Sahabat, kok bisa kayak gini? Jangan-jangan masa kena sihirnya si Kalang Kobar? Atau coba tanyain Yin. Kok bisa Aduh, makan daun dia, Umi. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Kiai, jangan Kiai. Jangan Kiai. Jangan. Buang. Ini anak saya ngasih, ngapain kamu buang? Bukan itu. Jangan. Ini kesenangan anak saya ini. Bukan Yai. Udah jangan rame, anak saya lagi tidur. Iya. Jangan boleh Yin. Jangan boleh Yin. Udah Yai, jangan Yai. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Pulang. Rabbi. Ayo kita pulang aja ya. Kok bisa kayak gini? Ya Allah. Jangan boleh dimakan. Yai, jangan. Astagfirullahaladzim. Jangan Yai. Kiai. Kita pulang aja. Yai. Duh, saya kok bisa gini sih? Kenapa sampai Yai? Kok bisa sampai kayak gini loh, di tengah hutan makan daun-daun? Sampai ini tuh Kiai. Kenapa bisa sampai kayak gini? Saya tahu perasaan sampean Kiai. Saya tahu pasti sangat terpukul dengan meninggalnya putri sampean. Dengan tidak adanya murid-murid sampean. Cempaka, Sampean ini Kiai. Cempaka. Kenapa sampean harus goyah kayak gini? Ingat Allah Yai. Ingat Allah. Semua itu bentuk ujian. Astagfirullah. Allah tidak akan pernah menguji hambanya melebihi batas kemampuannya. Yai, sadar Yai. Astagfirullahaladzim. Jangan seperti ini. Masih. Yai harus sadar. Allah memberikan ujian kepada sampean itu karena Allah sayang. Kenapa sampean bisa sampai kayak gini? Ingat Yai, anak itu titipan, murid itu titipan. Tidak seharusnya Kiai itu sampai seperti ini. Hadim jangan rame, anak saya lagi tidur. Astagfirullahaladzim, Umi. Yen, ayo bawa pulang aja Yen. Gak tega saya kalau kayak gini. Kamu ini Kiai. Gelarmu Kiai, panutan orang banyak. Anak saya lagi tidur. Diam. Bawa pulang aja Yen. Yai, udah, ayo kita pulang Yai. Mana? Nggak apa-apa Umi. Atau kalau enggak Yen, kamu, saya bukan mohon ya, kamu kan pernah dikasih ilmu sama si lembu sekilan Yen. Coba kamu kembalikan Yen sukmanya, coba kembalikan. Mana saya yang pegang Yen. Udah, kamu fokus saja Yen, kembalikan, saya yang pegang. Saya nggak bisa bersentuhan masalahnya. Kamu harus bantu Kiai ini Yen untuk kembali seperti semula. Ingat ijazah dari lembu sekilan. Kamu bisa Yen, kamu bisa. Kita nggak bisa menunggu gusnya kelamaan. Saya mohon izin ya. Udah, saya izinkan. Harus bisa kembali. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidi. Ayo fokusin. Fokus. Aduh. Diambil sama Karang Kobar. Kamu harus perang dulu. Harus dikembalikan, kasihan Yen. Sudah nggak punya siapa-siapa dia. Ayo saya bantu selawat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin. Wah, tinggal sedikit lagi Yen. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Biar disedotin, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi
Rasulillah Muhammad ibni Abdillah As-Sadiqil Amin. Sedikit lagi Yan. Yan, masih ada Yan. Masih ada itu. Sebentar lagi. Masukin satu kali lagi Yan. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidi wa habibi wa tabihi. Suruh sedot Yan. Sedot Yan. Paksa sedot. Paksa suruh nyedot. Dikit lagi terus. Fokusin. Udah. Udah. Alhamdulillah. Udah kembali sukmanya. Udah kembali. Yai, kenal sama kita. Yai, kamu ngapain di sini? Astagfirullahaladzim. Astagfirullah, ngapain? Astagfirullah, Yai. Kenapa bisa seperti ini? Saya nggak tahu, Mi. Yai, saya tahu Yai itu sedih. Saya tahu kehilangan anak dan santri. Siapa yang tidak terpukul? Tapi ingat Yai, itu semua cuma titipan. Di saat Allah menguji kita dengan berat, kita harus lebih dekat lagi dengan Allah. Berarti Allah punya rencana yang jauh lebih indah untuk panjenengan. Astagfirullahaladzim. Kita tidak banyak waktu untuk di sini. Bawa pulang aja, ayo Yan. Iya, Umi. Bawa pulang aja. Umi belum rela anak saya sama istri saya udah dipanggil sama Allah. Udah, nanti ada waktunya sendiri. Bagaimana caranya untuk mendekatkan diri sama Allah? Bawa pulang aja, Yan. Bawa pulang aja, Yan. Kita kepala. Bismillah.